Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber, Dr. Muhammad Syarif Hidayatullah M.Hum, Direktur Pusat Studi Linguistik UIN Jakarta. Yang terhormat, Dr. Suparji SH.M.H., Pakar Hukum Pidana, Ketua Senat Akademik Universitas Al-Azhar Indonesia. Yang terhormat, Dr. Haji Anwar Abbas MM.MAG, Wakil Ketua Umum MUI Pusat. Yang terhormat, Profesor Dr. Nurhayati Jamas MA MSI, Dewan Penasehat, Pusat Kajian Penerapan Etika dan Nilai-Nilai Keislaman Universitas Al-Azhar Indonesia. Yang terhormat, Ketua Bidang Dikti, Diklat, Litbang, Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar, Dr. Insinyur Ahmad Hussein Lubis MSc. Yang kami hormati, Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia, Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc. Yang terhormat, Wakil Rektor 1, Dr. Zirmansyah MPD. Yang terhormat, Wakil Rektor 2, Insinyur Ade Suryanti MMIPU. Yang terhormat, Wakil Rektor 3, Dr. Faisal Hendra MED. Yang terhormat, Wakil Rektor 4, Dr. Ade Jamal. Yang terhormat, Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Al-Azhar Indonesia, Dr. Iin Suryaningsih SSMA. Yang terhormat, Kepala Pusat Kajian Penerapan Etika dan Nilai-Nilai Keislaman Universitas Al-Azhar Indonesia, Bapak Dr. Andes Murni Jamal MA. Yang terhormat, pimpinan di lingkungan Universitas Al-Azhar Indonesia, para tamu undangan, peserta FGD, para mahasiswa yang kami banggakan, selamat datang di acara Focus Group Discussion yang bertajuk Tinjauan Kritis Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas karunia, rahmat dan ridhonya, sehingga kita dapat hadir dalam Focus Group Discussion yang bertajuk Tinjauan Kritis Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021. Pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Implementasi pada perguruan tinggi Islam dalam perspektif bahasa, hukum, dan syariat yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian Penerapan Etika dan Nilai Keislaman dan Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Al-Azhar Indonesia. Pada hari Sabtu, 22 Januari 2022 yang dilaksanakan secara virtual. Salawat serta salam marilah kita hanturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kehadiran Permendikbudristek Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) merupakan jawaban atas kebutuhan perlindungan dari kekerasan seksual di perguruan tinggi yang disampaikan langsung oleh berbagai mahasiswa, tenaga pendidik, dosen, guru besar, dan pemimpin perguruan tinggi melalui berbagai kegiatan. Karenanya, kekerasan seksual di sektor pendidikan tinggi menjadi kewenangan Kemendikbudristek. Universitas Al-Azhar Indonesia berupaya turut serta berperan aktif dalam setiap aktivitas akademik, berbangsa dan bernegara. Upaya peran aktif tersebut diwujudkan dalam bentuk kajian-kajian bersifat ilmiah dengan menghadirkan para pakar di bidangnya, agar dapat nantinya memberikan input pemikiran kepada Universitas Al-Azhar Indonesia dan juga nantinya diterapkan secara luas dapat memberikan sumbangsih konsep pemikiran ilmiah kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia tercinta. Hadirin yang dirahmati Allah, membuka acara pada pagi hari ini
Pembacaan ayat suci Al-Quran, Surat An-Nur, ayat 30 sampai 31, dan pembacaan doa yang akan dilantunkan oleh David Setiadi, mahasiswa program studi Bahasa dan Kebudayaan Arab Angkatan 2019. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وحده والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا ظلمنا نفسنا ظلما كثيرا
ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمنا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang terhormat, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan sikap sempurna. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Menyanyikan Mars UAI. Melukiskan cita di atas persada, menggugah cahaya kebenaran. Berbakti membangun masa depan bangsa, pukul adil penuh ikhtiar.
Hadirin yang terhormat, sambutan dan membuka acara Fokus Group Discussion yang bertajuk Tinjauan Kritis Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021, pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi, implementasi pada perguruan tinggi Islam dalam perspektif bahasa, hukum dan syariat yang akan disampaikan oleh Kepala Pusat Kajian Penerapan Etika dan Nilai Keislaman kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Murni Jamal, kami silakan. Terima kasih Mbak Nila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama sekali berikan izin pada kami untuk menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada para narasumber dan pimpinan Universitas Al-Azhar Indonesia serta panitia penyelenggara FGD pada hari ini dengan judul Tinjauan Kritis terhadap Implementasi Permendikbud nomor 30 Agustus tahun 2021 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di perguruan tinggi agama Islam. Bapak-bapak, para narasumber, pimpinan universitas, dan para peserta yang insya Allah akan ikut menyukseskan FGD kita pada hari ini, kami ingin menginformasikan ulang bahwa kita beberapa waktu belakangan ini dari tahun 2016 sampai dengan tahun ini sudah mendapatkan gambaran tentang situasi pelanggaran seksual yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik pada tingkat pendidikan tinggi maupun juga pada pesantren, termasuk yang terakhir berita kemarin ada di sebuah gereja di mana biarawan melakukan pelanggaran kekerasan seksual. Kami, Pusat Kajian dan Penerapan Etika dan Keislaman Universitas Al-Azhar Indonesia, sangat prihatin dengan berita yang menyedihkan itu, yang menyesakkan dada para orang tua, termasuk para pendidik dan para tokoh pimpinan bangsa kita ini sekaligus. Untuk melihat, dikatakan bahwa Indonesia sekarang ini sudah dalam kondisi darurat kekerasan seksual. Tercatat pada Januari 2021, anak penyandang tunarungu dan tunawicara diperkosa beramai-ramai oleh sejumlah anak muda di daerah Makassar, Sulawesi Selatan. Pada waktu yang sama juga terjadi seorang anak gadis berumur 16 tahun, sebagaimana dilaporkan ibunya, ini mengalami perkosaan yang dilakukan oleh orang-orang terdekat dengan dia,
Saya tidak menerjemahkan orang terdekat itu. Jadi maksudnya adalah orang yang ada di sekeliling keluarga dekatnya. Satu hal yang sangat miris yang sebetulnya tidak boleh terjadi di lingkungan masyarakat kita yang mayoritas beragama Islam ini. Kasus pesantren yang di Bandung yang menjadi viral betul-betul menyedihkan, di mana 21 orang santriwati menjadi korban perkosaan oleh pimpinan sekolahnya. Dan 9 diantaranya itu melahirkan anak. Nah, begitu juga dalam berbagai kesempatan kita membaca dan melihat beberapa perguruan tinggi itu pun juga ikut terlibat dalam melakukan kekerasan seksual kepada para mahasiswinya. Saya tidak akan menyebut karena sudah sangat luas beritanya. Beberapa perguruan tinggi yang melakukan kekerasan seksual kepada mahasiswinya, baik itu dosen atau dekan atau mahasiswa sesama mahasiswa dan seterusnya. Oleh karena itu, kondisi ini memang sudah kita sebut sebagai darurat. Oleh karena itu, informasi lanjutan juga yang kami peroleh, Ibu Andi Yentriani, Ketua Komisi Perempuan, melaporkan dari tahun 2016 sampai 2020, terdapat 24.786 kasus kekerasan seksual di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, hanya sekitar 30% yang dibawa sampai ke ranah hukum. Nah, berdasarkan informasi yang sangat mengkhawatirkan semua pihak itu, kami dari Pusat Kajian dan Penerapan Etika dan Keislaman Universitas Al-Azhar Indonesia dan semua sivitas akademika Universitas Al-Azhar Indonesia merasa sangat prihatin apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi, kalau tidak akan bisa menghapuskan, apa yang bisa kita kurangi agar kekerasan seksual itu tidak terjadi lebih luas lagi. Nah, Permendikbud nomor 30 tahun 2021 yang sesungguhnya ingin memberikan perlindungan kepada para mahasiswa di perguruan tinggi atau mahasiswi di perguruan tinggi, tetapi ada bahagian yang perlu menjadi catatan. Dan inilah yang menjadi poin diskusi dari kita dalam pertemuan hari ini, itu apa yang disebut dengan sexual consent. Silakan, barangkali pengertian dari sexual consent itu adalah boleh saja melakukan hubungan seksual kalau keduanya yang terlibat tidak dalam suasana terpaksa. Nah, ya Allah, ini apakah ini akan memberikan peluang lagi bagi pelanggaran seksual atau kekerasan seksual di masa datang? Ini belum dapat kita bayangkan. Tapi paling tidak, kalau itu secara hukum legal, maka ini akan menjadi bahaya bagi generasi muda kita bangsa Indonesia. Nah, untuk itulah semua kami ingin berdiskusi, mendapatkan masukan dari para pakar yang dapat melihat Permendikbud nomor 30 itu. Dari aspek hukum pidana, kami mengundang Bapak Dr. Suparji dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Dari UIN Jakarta, kami mengundang Dr. Syarif Hidayatullah. Ini Direktur Pusat Linguistik di universitas tersebut. Bapak Dr. Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Dan pemikir sekaligus pakar dalam bidang kajian Islam, Ibu Profesor Dr. Nur Hayati Jamas. Kami harapkan keempat atau kelima
para narasumber yang lumayan berpengalaman ini akan dapat memberikan masukan kepada pertemuan kita ini, khususnya kepada pusat kajian. Kita harus melakukan apa? Apa itu yang dimaksud dengan sexual consent? Apakah itu tidak berbahaya bagi masa depan para mahasiswa di perguruan tinggi? Atau apakah itu akan bisa menutup kemungkinan-kemungkinan itu? Masalah inilah yang menjadi alasan utama mengapa pusat kajian ini mengharapkan kehadiran para narasumber, para pimpinan universitas, agar kita menjadi satu bahasa dalam menghadapi atau menerjemahkan, menginterpretasikan Permendikbud nomor 30 tahun 2021 itu, khususnya yang berkaitan dengan sexual consent. Para hadirin yang berbahagia, sekali lagi, kepada para narasumber, kepada pimpinan universitas, kepada panitia penyelenggara, dan kepada para peserta, kami ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kami ini akan dapat masukan dari para narasumber, sehingga di waktu yang akan datang kita akan bisa melanjutkan lagi kegiatan yang sama atau kegiatan yang lain untuk memberikan kontribusi kepada peningkatan kualitas pendidikan bangsa kita ini, baik pada tingkat menengah maupun pada pendidikan tinggi, baik pada tingkat keluarga maupun kepada bangsa kita secara keseluruhan. Khusus kepada Bapak Rektor, kami ucapkan terima kasih banyak atas kehadiran beliau juga dan para narasumber. Kami berharap sekali lagi hasilnya ini bisa maksimal dan pesertanya mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi daripada yang bisa kami bayangkan. Semoga Allah memberikan lindungan dan memberikan bimbingan kepada kita semua dalam menghadapi masalah bangsa kita ini yang sudah dalam keadaan darurat. Terima kasih pada para narasumber, pada pimpinan universitas, pada para peserta sekalian, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Murni Jamal, MA, selaku Kepala Pusat Kajian Penerapan Etika dan Nilai Keislaman Universitas Al-Azhar Indonesia yang telah memberikan sambutan. Baiklah hadirin yang berbahagia, opening remarks yang akan disampaikan oleh Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia kepada yang terhormat Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc, kami silakan. Terima kasih Ibu Dila. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Wabil khusus pada pagi hari ini, alhamdulillah kita mendapatkan nikmat sehat sehingga bisa bersilaturahim di layar kaca yang memang kita belum bisa melakukan secara langsung di ruangan yang biasanya kita lakukan sebelum ada pandemi COVID. Saya atas nama seluruh pimpinan, para wakil rektor, para dekan, dan Sivitas Akademika Universitas Al-Azhar Indonesia ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber yang sudah bersedia untuk menyampaikan gagasan briliannya di dalam memberikan masukan terhadap bagaimana implementasi dari Permendikbud nomor 30 tersebut serta undang-undang yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual. Di sini saya
merasa berbahagia ada tokoh nasional yang hadir, Bapak Dr. Anwar Abbas, Wakil Ketua MUI Pusat. Terima kasih banyak Pak Anwar sudah bersedia untuk menjadi narasumber dalam kesempatan ini. Juga ada ahli linguistik dari Universitas Islam Negeri Jakarta, Bapak Dr. Syarif Hidayatullah. Terima kasih Pak Syarif Hidayatullah yang sudah bersedia melihat dari kacamata kepakaran linguistik, dan tentunya dosen UAI yang tidak asing lagi di dalam memberikan masukan-masukan yang berkaitan dengan etika pendidikan Islam dan integrasi Islam dan keilmuan adalah Bapak Ibu Profesor Nur Hayati Jamas. Terima kasih Ibu Nur Hayati, yang mana beliau selain juga sebagai dosen juga penasehat dari Pusat Kajian dan Penerapan Etika serta Nilai-Nilai Keislaman UAI, dan pakar hukum UAI yang juga akan melihat peraturan-peraturan ini dari kacamata hukum. Beliau adalah Dr. Suparji yang juga Ketua Senat Akademik UAI. Terima kasih kepada pimpinan Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Di dalam hal ini saya melihat di layar ada Bapak Ahmad Lubis dan seluruh wakil rektor, Pak Zirmansyah, Ibu Ade, Pak Faisal Hendra, serta Pak Ade Jamal, dan seluruh dekan dan lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat, dan para dekan dan kepala Badan Penjaminan Mutu yang betul-betul ingin mendengarkan dan juga mungkin nanti memberikan masukan. Masalah yang tadi dengan sangat gamblang sudah disampaikan oleh Ketua Pusat Bapak Murni Jamal, di mana Indonesia berada dalam keadaan darurat kekerasan seksual. Kita sebagai umat Islam tentunya sangat sedih dan khawatir terhadap masa depan Indonesia ini bila hal-hal yang tadi disampaikan oleh Bapak Murni Jamal tidak berhenti dan eskalasinya semakin tinggi. Bukan saja di lembaga-lembaga yang bernamakan agama, termasuk kita di pesantren, juga gereja, dan mungkin kuil, dan lain-lain. Juga di perguruan tinggi yang tadi disampaikan sudah mulai muncul beberapa bulan terakhir ini. Mahasiswa melaporkan adanya perundungan seksualitas. Kita sebagai umat Islam tentunya harus betul-betul menerapkan nilai-nilai luhur dari agama kita. Kita dididik untuk menjadi orang yang berakhlakul karimah. Contoh yang sudah jelas banyak sekali disampaikan dan dilakukan oleh Nabi besar Muhammad SAW di dalam berperilaku itu harus menjadi suri tauladan yang kita terapkan di dalam kehidupan sehari-hari, baik di keluarga, di rukun tetangga, warga, serta lembaga-lembaga, misalnya di dalam hal ini kita sebagai penyelenggara pendidikan tinggi. Dengan adanya masukan dan kajian kritis ini, tentunya saya berharap kepada pusat kajian yang dipimpin oleh Pak Murni, dan tentunya perguruan tinggi yang hadir pada kesempatan ini untuk mencoba mengimplementasikan agar hal-hal yang mengerikan tersebut tidak terjadi di kampus-kampus kita. Jadikanlah kampus atau perguruan tinggi Islam ini sebagai model
model di mana para mahasiswa, sivitas akademika, dan seluruh warga di sekitar kampus ini terbawa tenang karena ekosistem yang dibangun oleh kampus-kampus, khususnya perguruan tinggi Islam, adalah ekosistem yang aman, ekosistem yang nyaman, ekosistem yang mendukung kepada perilaku akhlakul karimah. Ini yang harus kita teruskan agar seluruh sivitas akademika dan masyarakat di sekitar kampus itu terinspirasi kebaikan oleh kita semuanya. Yang berkaitan dengan peraturan tentunya itu adalah haknya pemerintah membuat hal itu agar mereka bisa melakukan tindakan berdasarkan undang-undang atau berdasarkan peraturan pemerintah atau permen menteri, dalam hal ini Permendikbudristek. Itu saya pikir kewajiban mereka sebagai pegangan. Namun kita sebagai umat Islam dan insan akademis di perguruan tinggi tetap harus berpegang pada api Islam, yaitu nilai-nilai luhur yang harus kita jalankan sebagai cerminan akhlakul karimah yang membawa rahmatan lil alamin. Sehingga hubungan kita dengan para dosen dengan dosen, dosen dengan tendik, dosen dengan mahasiswa, mahasiswa dengan mahasiswa, kita dengan sekitar kampus itu adalah rahmat. Jadi jadilah kita sebagai universitas yang memberikan inspirasi kepada seluruh universitas di Indonesia khususnya dan di dunia umumnya, sehingga kita mendapat keberkahan. Insya Allah dengan kebaikan-kebahagiaan yang terus kita sandang, terus kita pancarkan, maka kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari luar kepada kita. Saya sebagai pimpinan Universitas Al-Azhar Indonesia ingin mengajak seluruh universitas Islam, perguruan tinggi Islam di Indonesia dan di dunia, dan juga perguruan tinggi di Indonesia, baik yang berlabelkan agama ataupun tidak, marilah kita bangun ekosistem universitas yang membuat mahasiswa, sivitas akademika aman, nyaman, dan tenang di dalam menjalankan aktivitasnya sebagai mahasiswa, sebagai insan akademis, agar mereka bisa menjadi manusia yang unggul berakhlakul karimah, manusia yang saling asih, saling asuh, saling asah, dan kreatif, inovatif, dan kolaboratif di dalam membangun ekosistem pendidikan yang bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat, tidak saja di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Jadikanlah ini model. Saya merasa yakin dengan kerjasama seluruh universitas, terutama PTIS yang kebetulan dipimpin saat ini oleh Profesor Bahri dari Universitas Muhammadiyah Jakarta, menjadi model di dalam membangun ekosistem yang baik. Semoga apa yang akan kita bahas sekarang ini bisa diimplementasikan, dijadikan regulasi internal, dijalankan oleh sivitasnya, dan kita terbebas dari darurat kekerasan seksual tersebut. Untuk itu marilah kita membuka acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga Bapak dan Ibu semua, para mahasiswa, baik mahasiswa UAI ataupun mahasiswa dari berbagai kampus yang hadir di layar kaca ini, sehat-sehat semua,
dan senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan kepada yang terhormat Rektor Universitas Al-Azhar Indonesia yang telah memberikan opening remarks dan juga membuka acara FGD pada pagi hari ini, Profesor Dr. Insinyur Asep Saifuddin MSc. Semoga Universitas Al-Azhar Indonesia menjadi model bagi perguruan tinggi lainnya. Baiklah, hadirin yang terhormat, selanjutnya akan ada keynote speech yang seyogyanya akan disampaikan oleh Profesor Dr. Jimli Asyidiki SH, selaku Ketua Pembina Yayasan Pesantren Islam Al-Azhar. Beliau berhalangan hadir. Informasi yang kami dapatkan, beliau sedang dirawat di rumah sakit. Untuk itu, marilah kita tundukkan kepala hati dan mata hati kita dalam pembacaan surat Al-Fatihah agar beliau segera sembuh. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, acara selanjutnya akan ada sesi foto bersama. Untuk itu, kami himbau kepada seluruh peserta FGD untuk membuka kameranya. Di sini akan ada 7 slide. Baik, dimulai dari slide yang pertama. Silakan bersiap-siap Bapak dan Ibu, berikan senyuman yang terbaik. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima. 1, 2, 3. Slide keenam. 1, 2, 3. Slide yang terakhir. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu untuk foto terbaiknya hari ini. Hadirin yang berbahagia, kita akan simak bersama Focus Group Discussion yang bertajuk Tinjauan Kritis Permendikbudristek nomor 30 tahun 2021 Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Implementasi pada Perguruan Tinggi Islam dalam Perspektif Bahasa, Hukum, dan Syariat. Sesi pertama yang akan dimoderatori oleh Ibu Dr. Iin Suryaningsih, SSMA, selaku Direktur Kemahasiswaan dan Alumni Universitas Al-Azhar Indonesia. Sebelumnya, kita akan simak bersama video berikut ini.